Guys, kalian sadar nggak sih semenjak Pak Presiden Prabowo menjabat di masa-masa awal ini sudah banyak sekali skandal-skandal besar, praktik-praktik kotor yang merugikan negara itu terbongkar. Misalnya pagar laut ilegal di Tangerang yang panjangnya sampai 30 km, dan ada pula skandal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia dalam menyetor atau menyerahkan dana bantuan atau tanggung jawab sosial kepada DPR. Saya menyebutkan penyaluran dana BI kepada DPR ya, bukan penyaluran dana tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui DPR. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa dana tanggung jawab sosial dari BI kepada DPR itu benar-benar tersalur kepada masyarakat. Meskipun DPR berkilah bahwa itu diserahkan langsung kepada masyarakat. Kita adalah negara yang berlandaskan hukum. Jadi segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan aturan hukum. Nah, kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di sana tidak ada pasal atau ayat yang menerangkan bahwa penyerahan bantuan atau dana tanggung jawab sosial BI kepada masyarakat itu disalurkan melalui DPR. Tidak ada pasal itu. Demikian pula kalau kita melihat di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, di sana juga tidak disebutkan bahwa perusahaan dalam memberikan bantuan atau dana tanggung jawab sosial itu harus melalui DPR. Artinya apa yang dilakukan oleh BI kepada DPR ini jelas diduga ada tindakan korupsi di sana. Artinya bagaimana kita mendorong supaya KPK bertindak cepat, tegas, dan profesional agar bisa mengusut tuntas perkara ini. Ini menunjukkan bahwa wajar kalau kemarin posisi RP menobatkan Presiden Jokowi sebagai nominator koruptor, karena praktik-praktik ini sudah terjadi sejak Jokowi menjabat sebagai presiden dan tidak pernah ketahuan bahwa ada praktik kotor seperti ini. Baru setelah Jokowi turun terungkaplah praktik-praktik yang maladministratif seperti ini. Oleh sebab itu kami sebagai rakyat sangat mendukung Presiden Prabowo agar membasmi hingga tuntas para koruptor yang terjadi pada lembaga-lembaga kenegaraan ini. Seperti yang pernah Anda katakan bahwa akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Bahkan kalau kita mau hitung-hitungannya Pak Prabowo, secara matematis tentu kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal seperti ini jika dikejar dan diusut secara tuntas, kemungkinan dapat memberikan pemasukan yang signifikan terhadap kas negara sehingga bisa membiayai program-program unggulan Pak Presiden Prabowo. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Oleh sebab itu Pak Presiden tetap semangat basmi para koruptor.